Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abdul Rahman sebagai fasilitator SMP Alam Al-Ghifari mata pelajaran matematika. Baik, di sini saya akan menyampaikan satu materi yang masuk pada proyek kalian, yaitu materi bilangan. Kita nanti akan membahas tujuan, yaitu cuma 4 aja yang kita ambil. Yang pertama, membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Yang kedua, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang ketiga, perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang keempat, operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Itu tujuan kita untuk pembelajaran ini. Langsung saja kita awali dengan kita pahami dulu bilangan. Bilangan itu dibagi menjadi 3, yaitu bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat. Di mana bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Yang anggotanya mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan yang kedua, bilangan cacah. Bilangan cacah dimulai dari angka 0. Jadi anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu dimulai dari mana, Pak? Jadi bilangan bulat itu anggotanya adalah bilangan bulat negatif dan bilangan bulat negatif positif. Anggotanya yaitu mulai dari tak terhingga negatif dan tak terhingga positif. Jadi contohnya adalah anggotanya contoh ya. Jadi di situ bisa disampaikan min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Di mana bilangan bulat ketika dia semakin ke kanan maka semakin besar. Sedangkan semakin ke kiri dia akan semakin kecil. Coba kalian perhatikan pada garis bilangan di layar. Di mana kalian lihat di situ 0 sebagai titik pangkal. Dan dia kalau ke kanan itu ada bilangan positif. Mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan ke kiri dia ada bilangan bulat negatif. Mulai dari min 1, min 2, min 3, min 4. Sesuai yang saya sampaikan tadi, jadi bilangan bulat semakin ke kanan itu semakin besar. Karena apa? Karena bilangan positif itu semakin besar nilainya atau besar angkanya, maka nilainya semakin besar. Beda sama bilangan bulat negatif. Semakin besar angkanya, maka nilainya akan semakin kecil. Contohnya, min 6 itu lebih kecil dari min 5. Min 5 lebih kecil dari min 4. Kebalikannya untuk bilangan bulat positif, 5 lebih besar daripada 4 dan 4 lebih besar daripada 3. Jadi kalau ada pertanyaan min 3 besar mana min 3 dengan 1? Jawabannya adalah 1 karena 1 adalah bilangan bulat positif. Ada lagi soalnya, min 6 lebih besar dari min 3. Apakah benar? Salah, karena min 6 itu lebih kecil dari min 3. Seperti itu. Nah, di sini untuk ada materi lagi lawan satu bilangan bulat. Nah, lawan satu bilangan bulat ini maksudnya adalah ketika ada bilangan positif pasti ada bilangan negatif. Berarti min 1 lawannya adalah 1. 7 lawannya min 7. Cuma belikan seperti itu aja. Jadi ada positif ada negatifnya. Nah, dengan satu besaran yang sama yaitu 1 dan min 1. Angkanya sama 1 tapi artinya berbeda karena 1 lebih besar dari min 1. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal. Contoh soal. Urutkan bilangan-bilangan di bawah ini lalu letakkan pada garis bilangan. Kalian sudah paham kan garis bilangan seperti apa tadi? Di mana 0 sebagai titik acuannya atau titik tengahnya. Nah, di situ ada yang A 34, min 23, min 48, koma 42, 29, min 36. Kalau kita tulis pada garis bilangan, maka yang paling sebelah kiri itu adalah betul min 48. Dilanjutkan dengan min 23,
Maaf, saya lupa satu, yaitu min 36. Berarti kita mulai lagi dari min 48 dilanjut min 36, dilanjut min 23, dilanjut berapa? Betul, 29, terus 34 dan 42. Seperti itu. Kenapa min 48 diletakkan paling awal, Pak? Karena min 48 itu adalah nilai paling kecil. Nah, kenapa Pak yang 42 ditarik paling kanan? Iya, karena 46 ini adalah nilai positif yang paling besar. Jadi urutan seperti itu. Jadi mulai yang paling kecil letakkan paling kiri, dan yang besar letakkan pada bagian kanan. Mengerti? Nah, kita lanjut soal yang selanjutnya. Perhatikan macam-macam es beserta suhunya berikut. Nah, di situ ada 4 macam minuman. Yang pertama es teh, es krim, es batu, es jus. Coba diurutkan di situ. Nah, kita bahas mana yang merupakan minuman dengan suhu negatif. Nah, di situ ada 2, yaitu es batu dan es krim. Angkanya mana yang besar? Angkanya yang besar adalah 6, yaitu es batu. Dan yang kedua es krim 5. Nah, tapi dia negatif, maka kalau diurutkan yang paling dingin, nah dia otomatis yang paling kecil. Berarti min 6, min 5, terus dilanjut 2, dilanjut 3. Yang pertama berarti es batu paling dingin. Karena apa? Dia nilainya paling kecil. Pahami, semakin kecil suhunya, maka dia kan semakin dingin. Semakin besar suhunya, otomatis positif, dia akan semakin panas. Nah, jadi kalau diurutkan es batu dahulu, dilanjut es krim, dilanjut es teh, dan yang paling panas, maksudnya yang paling panas di situ yaitu es jus. Nah, konsep ini juga sering digunakan pada pemakaian AC, pemakaian remote AC. Jadi kalian harus paham, kalian pengen dingin tapi untuk besarannya kalian tambah. Jadi bukannya semakin kecil maka semakin besar. Misalkan dari min 14 kalian naikkan menjadi 1 derajat, itu enggak semakin dingin tapi semakin panas. Jadi kalau pengen dingin itu turunkan suhunya dari min 14 bisa jadi min 15. Tapi untuk pengaturan di AC itu paling kecil pasti min 14. Sekarang itu sudah dingin di sini. Nah, paham? Nah, ini kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan bilangan bulatnya. Nah, kalian perhatikan kalau kalian punya penggaris di rumah. Nah, seperti itu. Kita main lompat-melompat. Misalkan penjumlahan dengan mistar hitung. Kita menggunakan hasil min 4 ditambah 15 menggunakan mistar hitung. Nah, titik acuan pertama kalian itu di mana? Yaitu di awal min 14-nya. Nah, setelah itu karena dia ditambah, maka kalian harus meloncat sebanyak 15 kali ke arah kanan. Karena itu adalah ditambah, sehingga dari min 14 kita lompat 15 kali, yaitu ke min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maka hasil dari min 4 ditambah 15 adalah 11. Seperti itu. Jadi letakkan pada awalnya dulu. Kalau awalnya min 4, ya kalian tempatkan posisi awalnya di min 4. Kalau ditambah berarti kalian harus melompat ke sebelah kanan sebanyak 15 kali. Nah, ini sama konsepnya penjumlahan dengan garis bilangan. Kalau garis bilangan nanti kita pakai garis bilangan, terus kalian pakai arah panah, di mana 0 sebagai acuannya ya. Sebagai acuannya. Nah, di situ nah kalian yang pertama min 4 berarti 0, arahkan panah ke sebelah kiri menuju ke min 4. Lalu 0. Lalu dari min 4 itu kalian tarik arah panah ke sebelah kanan sebanyak 15 langkah.
yaitu pada titik 11. Jadi kalau lebih mudahnya kalian pakai apa? Yang penggaris tadi ya. Jadi tempatkan dahulu titik awalnya di titik terendahnya. Terus kalau dijumlahkan berarti dia ke kanan. Kalau dia dikurang berarti ke sebelah kiri. Misalkan 4 dikurangi 5 berarti titik awalnya adalah 4. Terus kalian melangkah ke sebelah kiri sebanyak 5 langkah, maka hasilnya adalah 1. Nah, kalau penjumlahan secara langsung seperti itu, kalian bisa lihat pada kotak yang berwarna abu-abu, itu adalah kata kunci harus kalian pahami. Bahwasanya A plus B itu sama dengan A plus B. Atau boleh kalian balik, A plus B sama dengan B plus A, sama itu hasilnya. Misalkan 4 tambah 5 adalah 9. Dan 5 tambah 4 adalah 9, sama. Nah, yang kedua, ya di situ ada A plus dalam kurung min B sama dengan A min B. Perhatikan di situ ada A plus dalam kurung min B, ada tanda plus ketemu min. Jadi ketika ada penjumlahan 4 ditambah min 4 ditambah min 2, hasilnya adalah 4 dikurangi 2. Seperti itu ya. Beda kalau yang bawah. Yang di bawah itu adalah min A plus B sama dengan min dalam kurung A min B. Itu hasilnya sama. Misalkan di sini min 2 ditambah 4 sama dengan 2. Betul. Berarti min 2 ditambah 4. Jadi kalian punya misalkan kalau hutang-hutang kalian punya hutang 2 dibayar 4. Jadi kalian punya kembalian 2. Nah, di situ aja contohnya ya. Ada min 12 ditambah 5 sama dengan min 7. Nah, enggak usah pakai dalam kurung biar simpel aja. Nah, selanjutnya sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Ini untuk penjumlahannya. Di situ ada komutatif, asosiatif, dan distributif. Nanti ada 3. Yang pertama adalah komutatif, yaitu pertukaran yang saya bilangkan tadi, sudah saya bilangkan. Bahwasanya A ditambah B itu sama dengan B tambah A. Contohnya 4 tambah 5 sama dengan 5 tambah 4. Hasilnya kan sama berapa? 9. Untuk sifat yang kedua yaitu asosiatif atau pengelompokan. Nah, di sini misalkan ada tiga penjumlahan yaitu A plus B plus C. Nah, kalau ada A plus B dalam kurung plus C itu sama dengan A plus dalam kurung B plus C. Jadi sama aja. Kalian mau kurung di mana ya? Ini sebenarnya pengelompokan aja. Nah, kalau komunitatif itu pertukaran, asosiatif itu pengelompokan. Nah, ada satu. Nah, untuk yang ketiga yaitu penjumlahan 2 atau lebih bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat sifat tertutup. Nah, misalkan A plus B sama dengan C, berarti kan memang seperti itu. Misalnya 4 tambah 5 sama dengan 9. Nah, bilangan 0 ya, 0 itu sebagai bilangan intensitas karena dia sebagai titik acuan. Nah, seperti itu. Jadi ini aja contoh untuk bilangan bulat A plus dalam kurung min A sama dengan min A plus A sama dengan 0. Nah, jadi gini. Jadi kalau dia seperti 1 lawan 1 tadi, jadi ketika angka 1 dikurangi 1 itu hasilnya 0. Min 23 ditambah 23 itu 0 karena apa? Karena angkanya sama, cuma beda besarannya aja. Yang satu besaran negatif, yang itu besaran positif. Tapi ketika dikurangi atau dijumlahkan itu hasilnya sama. Beda arti. Kalau min 58 min 58 sama dengan 58 plus min 58 sama dengan 0. Apakah seperti itu? Sebenarnya kalau
min 58, terus min 58 itu hasilnya adalah min 116, harusnya itu. Pengurangan bilangan bulat sama. Cuma bedanya di sini kalau A min B itu tidak sama artinya dengan B min A ya. Tidak sama. Jadi kalau di sini kalau A min B itu sama dengan A plus dalam kurung min B. Dari awal tadi ketika plus ketemu min maka hasilnya adalah min. Nah, kita lanjut aja untuk ini karena ini sudah cukup mudah. Nah, kita langsung ke contoh soalnya aja, yaitu tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berurutan berikut. Yang A, min 67 plus 35 plus min 54. Nah, hasilnya berapa? Kita perhatikan dulu di sini. Di sini ada min 67 plus 35, ada tanda plus ketemu min. Nah, perhatikan di situ plus ketemu min 54. Maka simpelnya adalah kalian kerjakan dulu yang min 67 ditambah 35. Hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 27, benar, 27. Karena di sini besar negatifnya maka 27 itu masih dalam negatif. Perhatikan. Berarti min 27 tambah dalam kurung min 54. Berarti min 27 min 54. Jadi jawabannya adalah min 86. Seperti itu. Bisa dipahami? Coba silakan dilihat dulu soalnya. Itu harusnya ini nanti cek lagi. Ini latihan soalnya. Kalian bisa suhu terendah yang terjadi di kota A adalah min 18 derajat Celcius. Sedangkan suhu tertinggi yang tetap terjadi yang pernah terjadi adalah 15 derajat Celcius. Adapun suhu terendah dan suhu tertinggi yang pernah terjadi di kota B adalah min 27 derajat dan 7 derajat Celcius. Di antara kedua kota tersebut, kota manakah yang punya interval suhu lebih besar? Jadi kalau kalian ditanyakan ada interval, itu berarti adalah selisihnya. Jadi jarak antara suhu awal dan suhu akhir. Misalkan di situ ada paling kecil, di situ adalah min 18 derajat Celcius dan paling tinggi itu adalah 15 derajat Celcius. Berapa rentannya antara min 18 sampai 15? Kita hitung aja. Berarti ada 18 ditambah 15 yaitu 33. Yang A, kota A itu intervalnya adalah 33. Nah yang B kita jumlahkan dulu, 27 ditambah 7 yaitu 34. Mengapa kok dijumlah kok bukannya dikurangi? Iya, karena di sini ada interval yaitu selisihnya. Jadi selang antara itu banyaknya berapa yang paling ada, yang paling tinggi itu berapa? Maksudnya bukan dikurangi langsung, kan 18 dikurangi 15 bukan ya. Tapi dijumlahkan karena di situ dari min 18 ke 15 itu dia melompat berapa kali, seperti itu sebenarnya. Perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kita langsung masuk itu. Nah, untuk perkalian bilangan bulat, nah seperti itu. A kali B sama dengan B plus B plus B plus B sampai A kali. Nah, contohnya 7 kali 12 artinya adalah gimana? Artinya adalah 12 ini ditambah 12, ditambah lagi 12, ditambah lagi 12 sebanyak 7 kali. Yang di situ kan contohnya dikali, salah. Yang betul adalah 12 sebanyak 7 kali karena 7 kali 12.
Kalau 8 kali 12 berarti 12 ditambah 12 ditambah 12 sebanyak 8 kali. Nah, di situ maaf tanjanya salah, harusnya di situ adalah ditambah, dijumlahkan. Nah, kalau 6 kali min 20 sama dengan, ya kita tulis aja di situ. Min 20 ditambah min 20 tambah min 20 sebanyak 6 kali. Itu digunakan angka berapapun. Misalkan 4 kali 4 berarti 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. 4-nya ditambah sebanyak 4 kali. Nah, ini ada beberapa yang harus kalian pahami. Tapi yang paling penting kalian pahami untuk perkalian, di mana perkalian itu kalau ketemu plus itu hasilnya plus, min ketemu min hasilnya min, min ketemu plus hasilnya min, plus ketemu min hasilnya min. Seperti pada kotak abu-abu itu, kalian perlu pahami. Misalkan 7 kali 9 berapa? 7 kali 9 yaitu 63. Kalau 7 kali min 9 itu adalah min 63 karena ketemu plus ketemu min. Plus ketemu min adalah min. Seperti itu ya. Bisa kalian lihat di situ, kalian pahami dulu. Nah, pokoknya ada yang harus kalian pahami cuma 4 itu sebagai kunci. Yang pertama, plus kali plus hasilnya plus. Min kali min hasilnya plus. Min kali plus hasilnya min. Plus kali min adalah min. Cuma itu yang harus kalian pahami. Itu benar-benar harus kalian pahami. Nah, untuk perkalian berapapun kalau dikalikan dengan unsur identitas atau 0 itu hasilnya adalah 0. Min 13 kali 0, 0. 1 kali 0, 0. Pokoknya semua yang dikalikan dengan unsur identitas 0 maka hasilnya adalah 0. Beda arti kalau dia dikalikan dengan angka 1 atau bilangan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. 1 kali 1, 1. 2 kali 1, 2. Min 2 kali 1, min 2. Seperti itu ya. Nah, sifatnya ada 3, yaitu komutatif, asosiatif, distributif. Itu. Kalau perkalian A kali B sama dengan B kali A, sama 3 kali 4 sama dengan 4 kali 3, hasilnya 12. Sifatnya hampir sama kayak penjumlahan tadi, cuma di sini ada distributif. Untuk yang penjumlahan tadi mohon maaf tidak ada distributif, saya salah menyebutkan. Kalian lihat di situ aja, perhatikan kurungnya. Kalian insya Allah yang 1, 2 komutatif asosiatif kalian bisa. Untuk distributifnya, nah itu kan ada A kali B, A kali dalam kurung B kali C kan, B tambah C maaf. Nah itu artinya adalah A kali B plus A kali C. Pahami aja yang di kotak di situ. Insya Allah kalian bisa. Usahakan kalau matematika itu kalian lihat contohnya, kalian ganti dengan angka lain, terus kalian kerjakan. Coba itu berulang-ulang, kalian lihat contohnya dulu, terus ganti angka. Kalian kembangkan ke soal yang lain, insya Allah kalian akan cepat bisa. Pembagian hampir sama dengan perkalian. Konsepnya harus ada 4 yang harus kalian pahami. Bahasanya plus bagi plus plus, min bagi min min, plus bagi min min, min bagi plus min. Itu yang harus kalian pahami. Dasar ya, kalau pembagian kan dasar. Misalkan ada 20 kelereng mau dibagi ke 5 anak, maka berapa kelereng yang masing-masing anak dapat. Berarti kalian harus, cara mudahnya kalian pakai batu aja di rumah. Kalian cari batu sebanyak misalkan 10. Nah misalkan dari 10 batu itu kalian bagi kepada 5 anak. Berarti kalian bikin aja kotak-kotak sebanyak 5 anak. Terus batunya itu kalian bagi merata ke 5 kolom itu, maka akan ketemu hasilnya. Itu cara mudah untuk memahami pembagian ya. Nah sifat-sifatnya sudah saya sampaikan tadi. Bahasanya kalau plus ketemu plus plus, min ketemu min min, min ketemu plus min, min ketemu min plus, dan sebagainya. Pokoknya kalau sama plus plus min min itu hasilnya positif. Kalau beda min plus plus min itu hasilnya negatif. Sama seperti perkalian. Nah kalau perkalian tadi kalau dikalikan 0 hasilnya 0,
Kalau di pembagian tidak. Kalau kalian punya kelereng 12 dibagikan kepada 0 orang, ya nggak tahu hasilnya berapa karena nggak ada yang dibagi. Seperti itu ya. Nah, contoh soalnya bisa kalian lihat, kalian coba tuliskan di situ dan coba kalikan ganti angka. Pahami dulu. Misalkan di sini ada min 360 dibagi 15 dibagi min 6. Mana yang dikerjakan dulu? Kerjakan yang bagian depan. Kerjakan yang bagian depan. Kalau ada min 8 dikali min 12 kali min 25, kalian kerjakan dulu yang depan. Jadi min 8 dikali min 12 dulu kalian cari hasilnya, baru kalian kalikan dengan min 25. Seperti itu. Jadi yang di depan didahulukan. Untuk suhu, insya Allah bisa kalian pakai. Nah, kita langsung aja untuk operasi campuran. Ini kalau kalian sudah pahami yang sebelumnya, kalian akan mudah untuk operasi campuran ini. Ingat, untuk besaran campuran ini, operasi hitung campuran ini sering sekali digunakan pada ujian-ujian. Ya, kalian pahami dulu. Jadi untuk stratanya, untuk mana yang didahulukan? Yang didahulukan yaitu yang dulu SD mungkin pernah diajari pipolondo, ping poro bagi lan sudo itu, ping poro tambah lan sudo, maaf. Nah, jadi dahulukan perkalian dan pembagian karena perkalian dan pembagian itu nilainya sama, baru kerjakan penjumlahan dan pengurangan. Didahulukan mana Pak perkalian dan pembagian? Tergantung mana yang dituliskan bagian awal. Misalkan kalau ada 5 kali 4 dibagi 2, ya kerjakan ya 5 kali 4 dulu baru dibagi ya. Nah, kita di sini aturannya yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau ada tanda kurung di depan, ada tanda kurung itu dahulukan. Jadi tanda kurung itu menandakan harus didahulukan, baru operasi yang lain. Kecuali kalau tidak ada tanda kurung, kalian mulai dari perkalian dan bagian, baru penjumlahan dan pengurangan, tergantung mana dulu yang dituliskan. Misalkan kita cari contoh di sini. Nah, untuk sifat operasinya coba kalian bisa lihat, kalian tulis contohnya, kalian ganti angka sendiri, insya Allah kalian bisa. Saya akan langsung ke soalnya. Ini soal cerita. Nanti kalian harus bisa memahami soal-soal cerita seperti ini. Sini ada dalam sebuah turnamen futsal yang diikuti oleh 3 tim, salah satunya adalah tim Samba. Tim tersebut dari 17 pertandingan yang dari 17 pertandingan dia mendapat 9 kemenangan, 3 seri dan lainnya kekalahan. Nah, di mana untuk sekali menang dia mendapat nilai 3, untuk seri 1 dan kalah dikurangi 2. Nah, kalian jabarkan di sini. Caranya adalah berapa kali dia menang? Jadi 9 kali menang berarti 9 dikalikan 3 karena untuk kemenangan nilainya adalah 3. Dan seri adalah 3 kali. Tinggal 3 dikalikan nilainya berapa? 1, berarti 3 kali 1. Nah, yang dia kalah berapa kali Pak? Ya kalian jumlahkan aja, berarti 9 ditambah 3 dikurangi 17 berarti 12 dikurangi 17 berarti tinggal 5, berarti yang 5 adalah kalah, berarti 5 dikalikan min 2 berarti berapa? Min 10 berarti kalau dijabarin dari atas berarti 9 kali 3 ditambah, ini dalam kurung ya, ditambah 3 dikalikan 1 ditambah dalam kurung lagi 5 dikurangi 5 dikali min 1. Kalian hitung. Maka ketemu 9 kali 3 adalah 27, ditambah 3 kali 1 adalah 3, terus ditambah 5 dikali min 2 adalah min 10. Jadi
27 ditambah 3 adalah 30 dikurangi 10. Jawabannya adalah 20. Jadi untuk nilai tim Samba adalah 20. Nah, ini latihannya. Bisa kalian tuliskan dan kalian coba kerjakan. Nah, tahu clue-nya ya. Tahu bakso mempunyai suhu mula-mula 18 derajat Celcius. Tahu bakso tersebut dipanaskan hingga suhunya naik. Lalu dihidangkan. Selama dihidangkan suhu makan tersebut turun 3 derajat Celcius setiap menitnya. Berapa suhu bakso setelah 12 menit setelah dihidangkan? Langkah awal bagaimana? Gimana? Berarti karena suhu mulai 18 dan naik 73 berarti 18 ditambah 73 sudah dalam kurung ya. Dalam kurung ditambah dalam kurung 3 kali 12 berarti kurung awal itu isinya adalah 18 ditambah 73 ditambah kurung min 3 dikali min 3 maaf salah. Berarti 12 dibagi dia mengalami penurunan setiap menit. Berarti gini aja langsung aja. Tinggal min 3 dikalikan 12 benar berarti 18 tambah 73 dalam kurung ditambah dalam kurung min 3 dikalikan 12 berarti 91 ditambah min 36. Jawabannya berapa? Tulis di situ. Nah, cukup ya untuk pengantarnya bilangan. Jadi kalian pahami dulu. Intinya dari awal tadi, bilangan itu ada 3. Bilangan cacah, bilangan asli, bilangan bulat. Kalau namanya bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Bilangan cacah dimulai dari angka 0. Bilangan bulat itu gabungan dari bilangan negatif dan bilangan positif. Di mana bilangan positif itu adalah semakin besar angkanya maka nilainya semakin besar. Beda kalau beda sama bilangan negatif. Kalau angkanya semakin besar maka nilainya semakin kecil. Karena semakin ke kanan nilainya semakin besar, ke kiri semakin kecil. Nah, yang selanjutnya untuk yang kalian pahami juga untuk perkalian dan pembagian pahami. Perkalian positif ketemu positif adalah positif. Perkalian negatif ketemu negatif hasilnya negatif. Bilangan positif ketemu negatif hasilnya negatif. Negatif ketemu positif hasilnya negatif. Seperti itu ya. Untuk operasi campuran dahulukan perkalian dan pembagian, baru penjumlahan dan pengurangan. Perkalian dan pembagian duluan mana tergantung soalnya mana yang ditulis dahulu. Dan kalau ada tanda kurung itu dahulukan karena kurung adalah tanda yang harus didahulukan. Terima kasih, cukup sekian. Kalau masih ada kebingungan kalian nanti bisa bertanya di grup ya. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.